Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jajang Iqbal Herlianto. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan tugas unit di materi Diklat Upskilling dan Reskilling berbasis Industri 2021, yaitu unit pengelolaan arsip. Sebelum kita melakukan dan menyusun arsip tersebut, terlebih dahulu kita tentunya harus mengetahui apa saja bahan-bahan yang harus disediakan untuk menunjang kelancaran proses arsip itu sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan untuk proses pengarsipan itu sendiri. Di antaranya, saya sudah menyiapkan buku agenda surat masuk, saya sudah menyiapkan buku agenda surat keluar, tentunya adalah beberapa surat yang sudah dihimpun dari tugas teman rekan satu kelas saya. Kemudian ada juga stick note sebagai penanda untuk kode yang digunakan. Setelah itu, di sini juga saya menggunakan perforator yang berfungsi untuk membolongi kertas dan kertas berwarna untuk membedakan antara surat masuk dengan surat keluar dan surat berdasarkan kode tertentu. Dan selanjutnya ada juga tentunya map Snell Hector yang digunakan untuk menyimpan dari arsip yang sudah disusun. Langkah pertama, setelah kita mengetahui jenis dan beberapa keperluan yang digunakan untuk mengarsip, tentunya yang harus tersedia di sini adalah surat yang sudah dihimpun. Nah, surat ini adalah surat berbasis elektronik yang dikirimkan melalui email oleh seluruh peserta kelas. Tugas saya di sini adalah untuk mendownload surat-surat yang sudah dikirimkan oleh teman rekan kelas. Kemudian setelah itu saya lakukan proses pencetakan dari dokumen surat tersebut. Setelah itu, saya membuat daftar indeks arsip. Di sini saya menggunakan teknik indexing straight order, di mana bentuk organisasi disimpan di unit terakhir atau di belakang, dan nama perusahaan tidak dibalik. Kemudian buat dan tuangkan ke dalam kartu indeks. Kemudian, di sini saya langsung membuat pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip yang diterapkan yaitu dengan menggunakan sistem subjek. Kemudian, setelah pembentukan dan penyusunan pola klasifikasi arsip, maka saya melanjutkan untuk penyortiran surat, di mana tujuannya yaitu untuk memisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Setelah itu dilakukan pemberian kode pada dokumen surat. Pemberian kode di sini tentunya tidak terlepas dari pola klasifikasi arsip, yaitu diberikan kode berdasarkan pola klasifikasi dengan sistem subjek. Langkah selanjutnya yaitu menuliskan kepada buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Dengan catatan, jika tanggal surat tersebut adalah surat yang muda, maka disimpan dan dicatat ke dalam buku agenda masuk dan agenda surat keluar, disimpan di paling atas. Namun, untuk penyimpanan nanti di arsipnya, tanggal muda tersebut disimpan di paling bawah. Langkah selanjutnya yaitu mengisi lembar disposisi pada setiap surat masuk. Selanjutnya, arsip disusun berdasarkan sistem penyimpanan yang sudah ditentukan, yaitu dengan menggunakan sistem subjek atau sistem masalah. Setelah surat tersusun, kemudian kita simpan ke dalam map dengan cara tentunya dilobangi dengan menggunakan perforator. Dengan teknik yaitu kita bagi kertas terlebih dahulu menjadi dua bagian, kita potong sedikit di ujung kiri, kemudian kita lakukan pemotongan kertas dengan menggunakan perforator. Dengan catatan harus disimpan dengan rapih ya.
Kemudian di langkah terakhir yaitu pemberian kode pada setiap surat yang sudah disusun. Di sini saya menggunakan stick note untuk membedakan mana yang termasuk ke dalam primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dari primer, karena di sistemnya adalah dengan menggunakan sistem subjek atau masalah, maka untuk primernya kita gunakan kode kepegawaian ataupun kode KP. Selanjutnya di sekunder kita gunakan angka 00 yaitu surat tugas dan tersiernya adalah 10 yaitu kunjungan industri. Dan tersusunlah sebuah arsip yang rapi dari mulai pola klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, buku agenda masuk dan agenda keluar, dan tentunya ada surat masuk dan surat keluar yang tersusun rapi berdasarkan sistem subjek. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.